Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Wow, senang sekali bisa bertemu Anda kembali. Luar biasa. Kita tahu bersama dengan Tuhan kita bisa berjalan, kita bisa mencapai tujuan daripada apa yang kita mau. Tak pernah ku ragu akan
Father, we thank you for today. I need you in our life, every part in our life, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, ada di dalam Engkau. Pengharapan kami taruh di dalam Engkau Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I guess my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, I set my eyes upon your feet, Lord Jesus.
as I worship you, Lord. Come on, we worship Him. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, we worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We worship you together. We worship you, Lord. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King.
Sebentar lagi Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah kami boleh mendengarnya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kembali saya berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam ibadah online hari ini. Hari ini akan saya membawakan dengan judul Penyertaan Allah melalui kasih-Nya Allah. Nah, kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian boleh buka Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saya stop sampai di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah tidak hanya mengasihi dunia ini, tetapi ada kata begitu. Nah, waktu saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begitu artinya sangat atau terlalu. Jadi karena sangat besar kasih Allah akan dunia ini, karena terlalu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sangat mengasihi dunia ini. Allah sangat termotivasi untuk memberi kepada dunia ini. Jadi kita melihat Allah yang sangat besar itu dan termotivasi untuk mengasihi dunia ini dengan cara apa? Dengan cara mereka memberi. Jadi Allah memberikan sesuatu karena apa? Karena Allah sangat termotivasi oleh kasih-Nya yang besar terhadap dunia ini, sehingga Allah rela memberi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Allah melakukannya. Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah melihat Bapak Ibu Saudara dan saya berada dalam situasi yang sulit. Situasi yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena kita terikat oleh dosa. Kita itu tidak mampu melepaskan diri dari dosa kita. Makanya itu mustahil. Apa yang akan Allah lakukan bagi kita? Yang Allah lakukan yaitu mengutus anaknya yang tunggal. Yesus diutus Allah datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, kalau kita ingat kalimat terakhir Tuhan Yesus di kayu salib, Dia katakan begini, sudah selesai. Jadi sudah selesai berarti kasih Yesus sepenuhnya untuk memusnahkan dosa sudah selesai. Kenapa Allah melakukan ini? Karena Allah cinta kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta ingin selalu berada dekat orang yang dicintainya. Demikian juga Allah. Allah sangat ingin dekat dengan kita. Karena dosalah yang membuat Allah terpisah dari kita. Nah, karena itulah Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Dia. Itu kerinduan Allah yang terbesar. Dia ingin kita dekat dengan Dia. Nah, saya lanjutkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Allah mengaruniakan anak tunggal? Supaya kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya. Supaya kita dapat masuk ke dalam karakternya. Supaya kita dapat masuk ke dalam sifat-Nya. Dan memiliki hubungan atau keintiman dengan Bapa kembali melalui hubungan dengan Bapa.
Jadi bahwa Allah datang ke dunia ini dengan tujuan kita dapat masuk ke hadiratnya, mengalami keintiman dengan Bapa lagi, memiliki karakternya, memiliki sifatnya. Itu yang Allah rindukan. Saya yakin Allah marah melihat sesuatu yang berusaha untuk memisahkan Allah dengan yang dikasihinya. Allah akan marah sehingga ia datang ke dunia dalam tubuh anaknya untuk menghancurkan dosa dan menuntaskannya di kayu salib. Agar Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya memiliki hubungan dengan Dia. Mengasihi Allah dengan mudah berubah menjadi tentang pelayanan dan perhatian kita. Karena itulah terjadi di dunia ini, yaitu berdasarkan konsep kasih dan perbuatan kita. Jadi kasih Allah itu bisa berubah dengan perbuatan kita. Saya ambil contoh. Jika kita melakukan apa yang baik dalam pekerjaan kita, kita akan dipromosikan oleh atasan kita. Karena kita melakukan yang baik, apapun kita lakukan itu akan dipromosikan. Tetapi jika kita tidak melakukan yang baik, kita melakukan yang salah, beberapa kali salah, mungkin kita akan di PHK. Itulah konsep kasih dunia. Jadi konsep kasih dunia itu kalau melakukan yang baik kita dapat sesuatu, kalau melakukan yang buruk kita akan mendapat sanksinya. Nah, seringkali kita memakai konsep kasih dunia ini kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena begini, jika kita ingin Allah memberkati kita, maka kita melayani Dia, kita berbicara kepada Dia, menunjukkan hal-hal yang sangat menyenangkan Dia. Wah, pokoknya melakukan apa-apa yang membuktikan bahwa Allah itu supaya senang sama saya. Supaya apa? Supaya kita dapat sesuatu. Kita boleh berdedikasi, setia, serius, bersedia melakukan apapun. Itu yang sering terjadi. Haruskah kita baca Alkitab? Haruskah kita berdoa? Haruskah kita berpuasa? Tentu saja. Kita harus baca Alkitab, kita harus berdoa, kita harus berpuasa. Tetapi bukan karena itu berusaha untuk mendapatkan kasih Allah. Jadi bukan karena kita mau mendapatkan kasih Allah, kita baca Alkitab. Bukan karena kita ingin mendapatkan kasih Allah, kita berdoa. Karena ingin mendapatkan kasih Allah, kita berpuasa. Ingat, kita mengasihi Allah karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat itu. Jadi kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang dunia berikan didasarkan dengan syarat. Saya ambil contoh. Kalau ada pasangan atau suami istri, suaminya berkata begini, "Aku mencintaimu kalau kamu dapat memberikan aku keturunan." Istrinya juga bilang, "Aku mencintaimu kalau kamu memberikan aku rumah yang indah." Nah, kita mengira bahwa Allah seperti itu. Mengasihi kita dengan syarat yang harus kita lakukan. Supaya Allah juga melakukan bagi kita kasih-Nya. Jika saya berdoa, saya berpuasa, saya menyanyi, melayani, merasa lebih rohani dan lebih layak. Seakan-akan Allah akan melakukan bagi kita karena saya merasa telah melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adalah tipu daya musuh. Ingat, kasih Allah tidak berdasarkan pada perasaan atau perbuatan rohani kita.
Ingat, kasih Allah tidak berdasarkan pada perasaan kita dan perbuatan rohani kita. Tidak berdasarkan juga pada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Ingat, tidak ada syarat bagi kasih Allah untuk kita. Jadi, kasih Allah untuk kita itu nggak ada syarat. Seringkali kita pakai konsep kasih dunia, pasti punya syarat. Tapi kasih Allah tidak ada syarat. Sebagai manusia, kita memiliki hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk. Saya ambil contoh. Waktu kita bangun pagi dalam suasana hati yang baik, wah kita senang. Kita bangun pagi, wah kayaknya indah banget pagi itu. Kita makan nikmat, kita pergi jalan ke kerja, wah jalannya lancar, wah kayaknya indah luar biasa. Kita bertemu dengan klien, wah kliennya baik. Kita bertemu dengan orang, wah orangnya baik. Kita doain orang, orangnya mendapat kesembuhan, wah kayaknya luar biasa. Indah sekali. Waktu kita pulang, kita di jalan, mungkin naik motor, mungkin naik mobil. Kita di jalan, tiba-tiba motor kita atau mobil kita disalip oleh orang. Yang tadinya kita berasa hari-hari kita indah, tiba-tiba mulai timbul hati yang merasa jengkel. Waduh, saya disalip. Waduh, saya ini. Jadi suasana hatinya berubah. Tadinya suasana hati yang indah, tiba-tiba suasana hatinya tidak menjadi indah lagi. Jadi suasana hati yang buruk. Hidup kita dalam dunia ini adalah seperti roller coaster. Entar di atas, entar di bawah, entar baik, entar buruk. Nah, itu yang membuat hidup kita turun naik kayak roller coaster. Nah, jika kita mendasari kasih kita kepada Allah dengan kemampuan kita mengasihi Allah, hidup kita akan berat. Kenapa berat? Karena kita mengalami kadang-kadang hari baik, kadang-kadang hari buruk. Kadang-kadang saat menyenangkan, kadang-kadang saat tidak menyenangkan. Waktu hari baik, wah kita mungkin rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin ini. Giliran ketimpa hari yang buruk, ketimpa hari yang tidak enak, kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa. Waktu kita hari menyenangkan, wah kita rajin ke gereja. Waktu kita mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan, kita mulai malas ke gereja mungkin. Jadi, konsep dunia berbeda dengan konsepnya Allah. Ingat, hubungan kita dengan Allah berdasarkan ikatan janji. Saya ulang, ingat, hubungan kita dengan Allah berdasarkan ikatan janji yang Allah buat dengan anaknya Yesus Kristus. Bahwa Allah mengasihi kita apapun yang terjadi dan hal itu tidak akan berubah. Jadi kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Allah berdasarkan ikatan janji. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tetap mengasihi kita. Jika kita percaya akan hal itu, betapa Allah mengasihi kita dan fokus akan hal itu, fokus kita kepada Allah, bahwa kita berdasarkan ikatan janji, bukan dengan keadaan emosi kita, perasaan kita, bukan, tapi dengan ikatan janji, maka hidup kita akan stabil, bukan seperti naik roller coaster. Jadi kalau kita mau hidup kita stabil, kita ingat bahwa kita dengan Allah punya ikatan janji. Ya, hidup kita akan tetap dalam apa yang keadaan yang Allah mau dalam kehidupan kita. Jika kita percayakan hal itu, betapa Allah mengasihi kita, maka kita akan fokus. Kita akan mengalami hal-hal indah. Dan jika kita melakukan kesalahan, waktu kita alami hal-hal indah, terus kita melakukan kesalahan, kita harus berpaling kepada Allah
dan berkata kepada Tuhan, aku bodoh ya hari ini, lakukan apa yang salah. Perbuatanku salah Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku bodoh. Aku akan tetap dalam hubunganmu denganmu Tuhan. Karena aku tahu Engkau mengasihiku dan Engkau punya rencana yang besar dalam hidupku. Itu yang harus kita doakan jika kita melakukan kesalahan. Ini bukan tentang perasaan, bukan tentang mengalami hal baik dan buruk, namun tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Allah bukan dengan perasaan, bukan dengan hal baik dan buruk, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, itu berbahaya. Saya ambil contoh. Jika kita merasa baik, kita merasa baik dari si X lah. Saya ambil contoh si X. Wah, saya merasa baik dari si X. Wah, saya hebat ya. Kita berpuas diri. Kita mengira bahwa kita lebih baik dari si X. Si X mah parah, mendingan saya yang baik. Tetapi waktu kita lihat si Y yang super rohani, yang setiap hari Minggu memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, setiap hari Sabtu menginjil dan memberikan banyak hal, dan hari Minggu mengajar lagi di sekolah minggu, sehingga kita merasa tidak layak. Maka sebab itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang punya tugas dan panggilan masing-masing yang sudah Allah lakukan dan persiapkan bagi kita masing-masing. Jadi kita udah punya tugas masing-masing yang Allah lakukan bagi kita. Sebab itu jangan lakukan itu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita memahami kasih Allah kepada kita, itu akan mengubah perspektif kita sepenuhnya karena kita fokus kepada Dia. Kita memperoleh visi dan pandangan atas hidup kita, dan kita membandingkan diri kita dengan kasih-Nya bagi kita. Jadi kita harus membandingkan diri kita dengan kasih-Nya bagi kita. Hanya kasih Allah yang mulai mengubah hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Definisinya begini. Kita telah mendengar Allah, dan adalah Allah kasih, dan kita perlu memahami bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan berasal dari kodratnya, yaitu dari kodrat kasih-Nya kepada kita. Dan kita perlu datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, ini aku ingin mengetahui betapa besar kasih-Mu kepadaku. Jadi kita bisa datang kepada Allah dan kita berkata, Tuhan, aku ingin tahu seberapa besar kasih-Mu buat aku. Tunjukkan kasih-Mu buat aku seberapa besar. Sehingga waktu Allah tunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita akan merasakan kasih Allah yang besar, dan kasih itu akan memenuhi hidup kita, dan hidup kita akan semakin hari semakin baik dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi kasih Allah kepada kita akan semakin melimpah saat kita meminta Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus datang untuk menanggung semua penyakit kita, luka derita kita, dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan memberi kita kebenaran diri-Nya, menanggung semua ketidakbenaran kita. Yesus datang hanya untuk itu, yaitu menanggung semua ketidakbenaran kita dengan memberikan kebenaran diri-Nya bagi kita. Makanya dalam diri kita ada kebenaran Allah. Kalau kita menyadari betapa besarnya Allah mengasihi kita dan rancangannya bagi hidup kita, mengapa Ia menciptakan kita pada mulanya? Maka kita akan mudah memahami mengapa Ia bersedia datang dan mati bagi anak-anaknya, bagi pengantinnya. Dasar dari anugerah adalah kasih Allah bagi kita. Anugerah dan kuasa-Nya hidup dalam kita, dan sifatnya menutupi kekurangan kita.
Nah, kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bicara tentang bagaimana Yesus melakukan belas kasihan. Belas kasihan Yesus luar biasa. Nah, saya akan tutup di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan pelan-pelan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, bahwa ada seorang ayah yang kaya raya, mempunyai 2 anak. Nah, anak yang bungsu minta harta. Menurut tradisi orang Cina, orang Chinese, meminta harta itu kurang ajar. Orang bapaknya masih hidup dia minta harta, itu sungguh-sungguh kurang ajar. Tetapi bapaknya membagikan hartanya, dikasih hartanya dibagikan. Terus beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi anak bungsu ini ke rumah bapaknya, di rumah bapaknya udah enak, punya harta, hidupnya mewah, hidupnya enak, semuanya serba enak, semuanya serba dicukupi, tapi dia minta harta. Dia pergi, dia tinggalkan bapaknya dan dia pergi ke negeri yang lain, dia berfoya-foya, dia buat hal-hal yang buruk. Sampai hartanya habis. Nah, ayat 14, setelah dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangin saudara, dia mau makan ampas babi saudara, tapi gak dikasih. Sedangkan kalau dia di rumah bapaknya banyak makanan. Makanya dia mulai teringat. Dia mulai teringat itu. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Inilah pertobatannya. Pertobatan anak bungsu ini. Menyadari. Orang yang bertobat adalah orang menyadari kesalahannya. Ada orang yang menyadari apa yang dia perbuat. Wah, saya salah nih, saya mesti balik lagi ke Bapa. Nah, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari apa yang dia perbuat. Keadaannya lihat di tempat Bapa enak, di tempat ini dunia tidak enak. Melarat, malang. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bayangin, dia bangkit, orang yang bertobat adalah orang bangkit, dia tinggalkan semuanya, dia datang kepada Bapaknya lagi. Itu orang bertobat. Dia tinggalkan, dia datang kepada Bapaknya, ke arah Bapaknya. Ke arah Bapaknya. Ayat selanjutnya 19 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bayangin, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu anaknya pergi, ayahnya itu bapak itu nungguin dia. Tiap hari tungguin kapan anaknya pulang, kapan anaknya bertobat, kapan anaknya kembali. Demikian juga kita. Allah Bapa di surga itu nungguin kita yang belum bertobat. Dunia ini sedang ditungguin. Orang-orang yang belum percaya sedang ditungguin untuk datang. Ayo balik. Waktu dia balik, bayangin saudara, waktu dia balik, bukan bapaknya diam-diam aja gitu. Wah, ini anak nih yang dulu kurang ajar nih, biarin aja saya tunggu. Enggak, tapi bapaknya lari. Bapaknya menyambut anaknya yang berdosa itu. Bayangin saudara. Katanya berkata gini, ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bayangin.
belas kasihannya muncul, ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Nah, ayat ini yang saya mau bilang begini. Waktu kita merasa berdosa terhadap Tuhan, waktu kita datang ke Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Ayat 22. Tetapi waktu anaknya bilang, "Bapak, aku berdosa nih, aku nggak layak nih, aku gini." Tapi ayahnya nggak bilang gini, "Iya, kamu berdosa, kamu harus apa?" Enggak. Tapi ayah bilang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Bayangin, ayah itu tidak ngomong tentang dosa, tapi ayah langsung, hamba-hamba, tolong kasih dia. Bayangin saudara. Jadi semua yang diperlukan dalam hidupnya diberikan kembali kepada anaknya yang sudah bertobat. Oleh sebab itu, pesan saya, jikalau kita sudah melakukan kesalahan, jikalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari datang kepada Bapa. Janganlah menjauhkan Bapa, datang kepada Bapa. Bapa kita tidak pernah akan mengungkit-ungkit kesalahan kita. Bapa kita tetap Bapa yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena roh kita sudah ditebus oleh Bapa, sempurna adanya. Saat kita melakukan kesalahan, datang kepada Dia, dan Dia akan sambut kita dengan luar biasa. Terima kasih, biar renungan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran ini. Biar kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hidup kami menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat sayang kepada kami. Walaupun kami berdosa, saat kami datang kepada Engkau, Engkau menyambut kami, Engkau merangkul kami, Engkau tidak mengingat dosa kami, tapi Engkau memperbaiki kami. Keadaan kami yang buruk, Engkau ubahkan menjadi yang baik kembali. Kami mengucap syukur, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat. Karena kasih-Mu yang besar itu, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir.
Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat memberkati Bapak Ibu semua, dan biarlah secara praktis kita dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Jangan lupa untuk memberi persembahan, berikan yang terbaik karena Bapak Ibu sudah sangat diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya setiap persembahan yang kita berikan di dalam rumah Tuhan akan dipakai untuk memperlebar kerajaannya dan juga memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita juga akan bersyafaat untuk gereja Tuhan, untuk bangsa kita Indonesia, agar kita semua dapat keluar bersama-sama dari situasi ini dan kita menjadi umat pemenang. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi hamba mau berdoa, biarlah semua persembahan yang kami berikan dapat memberkati gerejamu dan memberkati banyak orang. Tuhan, kami sudah diberkati dan biarlah ketika kami menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami dapat membalasnya untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaatmu dan biarlah semuanya berguna, semuanya di dalam anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat untuk jemaat, untuk para pengerja dari gereja Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan, mari Engkau berikan jalan keluar. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan, pertolongan yang tidak terlambat. Tuhan berserta dengan mereka di saat mereka sedih, susah. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hiburkan.
Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, juga Engkau nyatakan kesembuhan demi kesembuhan dalam setiap jemaat atau pengerja yang sakit, yang berbeban berat. Mari Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia, biarlah Indonesia juga dapat cepat keluar dari situasi pandemi ini Tuhan. Dan kami semua dapat merasakan, dikembalikan keadaannya seperti yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati mereka dan semua jajaran pemerintahan, Tuhan juga berkati dengan hikmat daripadamu saja. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, kami mau selesai dalam ibadah kami dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Dan biarlah sebelum kami melanjutkan aktivitas itu, kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua, dan terimalah berkat yang daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua, disertai dengan penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus, sampai Dia datang kedua kalinya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.